banyak kasus ya yang kami tanganin selama kami menjabat sebagai Kasubditnya. Yang ingin kami sampaikan di sini, modusnya itu selalu berubah. Berubah ya Pak? Ya. Berarti mungkin yang Bapak sampaikan tadi adalah salah satunya adalah kasus yang sempat viral di tahun 2021 ya Pak? Betul. Ya? Rekan arsip juga pasti sudah tahu kasus terkait pemalsuan dokumen tanah yang dia alami oleh seorang public figure. Kita sebut saja NZ gitu Pak ya? Apa ya? Ya, kami Polisi Polda Metro Jaya sangat mengharapkan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan mau belajar ya. Masyarakat ini pun harus mau belajar, kemudian mengikuti bagaimana mekanisme penerbitan alas hak. Saya, Petrus Silalahi, Kasubdit Harda Polda Metro Jaya. Saksikan saya di Ngosip, ngobrolin seputar arsip. Assalamualaikum, saya Hardi, selamat datang di Ngosip, ngobrolin seputar arsip. Wawasan kearsipan dalam masyarakat haruslah dijadikan hal yang melekat. Pengetahuan pengelolaan arsip suatu aset atau harta benda adalah salah satu contoh yang terdekat. Rasa tidak peduli terhadap arsip suatu aset dan kelalaian penyimpanan menjadi penyebab timbulnya masalah sengketa, konflik, ataupun perkara. Tindak kejahatan apa saja yang dapat terjadi dengan lalainya mengelola arsip aset kita? Dan bagaimanakah cara kita mengungkap kejahatan tersebut? Inilah tema showcase kita kali ini, Finding the Truth from the Archive. Ada teknologi kaset video gitu. Tetapi sebagai orang itu keadaan Selamat datang Pak. Halo Mas, terima kasih sudah mengundang. Siap, sama-sama. Silakan Kak. Masyarakat umum dan beberapa instansi pemerintah masih seringkali lalai dalam menjaga keamanan pengelolaan arsip terkait dengan aset ataupun harta benda, seperti BPKB, surat tanah, ataupun yang lainnya. Hal ini menjadi kesempatan bagi para oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Tindak kejahatan apa saja yang dapat dilakukan, dan bagaimana cara mengungkap tindak kejahatan tersebut. Telah hadir bersama kita Kasubdit Harda Diretreskrim Polda Metro Jaya, Bapak AKBP Petrus P. Silalahi, SH.SIK. Apa kabar Pak Petrus? Alhamdulillah, baik Mas. Alhamdulillah, baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke nih Pak, nih kita dalam acara ini kita pengen sebenarnya membicarakan banyak hal nih Pak, terkait masalah arsip yang mungkin memang kalau misalkan kita kaitkan dengan di Subdit Bapak, Subdit Harda, Harta Benda, yang terkait dengan arsip vital kalau kita sebut ini Pak. Dan mungkin memang beberapa belakangan ini Subdit Harda merupakan unit yang sedang terdengar ramai ya Pak ya, karena ada beberapa kasus yang terkait dengan beberapa public figure. Nah mungkin Bapak bisa bantu jelaskan tugas dan fungsi Subdit Harda pada Direktorat Reserse Kriminal Umum di Kepolisian RI seperti apa Pak? Ya baik, sebelum masuk kepada tugas fungsi pokok Subdit Harda, saya akan menggambarkan secara umum dulu mengenai Direktorat Reserse Kriminal Umum. Di Direktorat Reserse Kriminal Umum atau di Reskrim itu membawahi 6 subdit, 3 kabak. 6 subdit ini terdiri dari subdit 1 itu membidangi masalah ancaman kepada keamanan negara. Kemudian yang kedua itu kami, Subdit Harda. Yang ketiga itu ada Resmob.
menanganin perkara kriminal yang berskala tinggi. Kemudian ada Jatanras ini kekerasan, street crime. Kemudian yang kelima itu Subdit Renakta itu remaja, anak, dan wanita, itu singkatannya. Menanganin perkara-perkara yang pelakunya anak atau orang yang di bawah umur. Kemudian yang menyangkut kepada kejahatan terhadap wanita. Terus yang terakhir itu Subdit 6. Subdit 6 ini Ranmor. Adalah subdit yang menangani spesialisasinya kejahatan terhadap kendaraan motor. Nah, untuk subdit Harda, subdit kami ini, Harda itu harta dan benda. Harta itu terdiri atas dua, harta bergerak dan tidak bergerak. Nah, spesialisasi kami, subdit Harda ini, lebih khusus kepada harta yang tidak bergerak. Yaitu tanah dan bangunan. Secara garis besarnya, Subdit Harda ini adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tindak pidana yang menyangkut kepada harta benda, termasuk itu pertanahan. Nah, itu secara garis besarnya. Nah, itu. Berarti memang tugasnya adalah khusus mengenai untuk aset yang tidak bergerak tadi Pak ya, berupa harta, tanah dan bangunan. Nah, dari pengalaman Bapak selama bekerja di Subdit Harda nih Pak, apa sih pengalaman Bapak terkait dengan kasus yang paling Bapak ingat atau terkait kasus yang paling viral deh yang pernah Bapak tangani di Subdit Harda? Banyak kasus ya yang kami tanganin selama kami menjabat sebagai kasubditnya. Pasti. Itu yang ingin kami sampaikan di sini, modusnya itu selalu berubah. Berubah ya Pak? Ya. Artinya kalau public figure yang bisa kena, berarti tidak terlepas juga masyarakat yang tingkat bawah, kalau kita katakan seperti itu ya, yang sangat kurang pengetahuannya, pun apalagi pasti bisa menjadi korban. Nah, modus-modus dari pelaku ini ada dua modus ya. Modusnya itu selalu menggunakan dokumen palsu. Dokumen palsu itu apa? Yang disebutkan dokumen palsu. Misalkan seperti ini ya, dokumen yang kami akan eksplor di sini adalah dokumen mengenai kepemilikan. Kepemilikan itu tunjukkan pada sertifikat. Kalau belum dia sertifikat, girit atau agendum perpendi, terus kemudian atau alas-alas hak kepemilikan lainnya. Nah, ini dapat dipalsukan. Nah, kemudian dokumen apa lagi yang dipalsukan? Ada dokumen merupakan peralihan hak. Contohnya, akta jual beli, kemudian akte waris yang dipalsukan, akte hibah, akte risalah lelang. Nah, inilah yang menjadi modus-modus operandi dari pelaku yang spesialisasinya kami tangani. Nah, seperti itu Mas. Dan yang paling Bapak ingat tuh yang mana nih Pak? Yang terkait kasus? Ya, yang baru-baru ini yang public figure ya. Public figure ya Pak ya? Yang pertama ya? Berarti mungkin yang Bapak sampaikan tadi adalah salah satunya adalah kasus yang sempat viral di tahun 2021 ya Pak? Betul. Ya? Dan memang kalau misalnya rekan arsip juga pasti sudah tahu kasus terkait pemalsuan dokumen tanah yang dia alami oleh seorang public figure. Kita sebut saja NZ gitu Pak ya. Untuk merefresh ingatan rekan arsip, kita akan melihat cuplikan video kasus tersebut. Berikut cuplikannya. 3 tersangka dihadirkan dalam jumpa pers polisi, yakni mantan ART Riri Kasmita dan suaminya serta seorang notaris. Polisi mengungkap peran 3 tersangka yang sudah ditahan ini. Riri dan suaminya yang mengurus penggelapan surat tanah bersama tersangka lain, yakni notaris. Polisi menyebut penggelapan ini tidak akan terjadi tanpa peran notaris. Polisi masih melakukan pendalaman untuk 2 tersangka lain dan tak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Kesal, tangis kecewa tak dapat dibendung oleh selebritas Nirina Zubir saat bertemu dengan mantan ART mendiang ibunya yang merampas tanahnya. Bekerja sama dengan notaris, pelaku merampas 6 sertifikat tanah dan bangunan dengan cara mengubah hak kepemilikan. Nirina juga meminta agar polisi mengusut bisnis frozen food tersangka karena ia curiga bisnis tersebut hasil perampasan aset almarhum ibundanya. Dari hasil penyidikan polisi, ada 2 klaster dalam kasus yang dialami Nirina, yakni klaster pelaku dan klaster notaris. Polisi menyebut kasus mafia tanah dalam hal penggelapan surat tanah ibunda Nirina, pelaku dibantu notaris.
Berbagai kasus tindak pidana pemalsuan akta otentik sering terjadi. Di antara kasus tindak pidana pemalsuan akta otentik tersebut antara lain kasus sengketa tanah di Sepatan Tangerang yang telah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Kasus mafia tanah terhadap Nenek Titin atas tanah dan bangunan ruko. Kasus mafia tanah Bekasi dengan tersangka yang masih menjabat sebagai camat. Ini hanya beberapa kasus tindak pidana pemalsuan akta otentik yang terungkap ke publik. Tidak menutup kemungkinan banyak kasus-kasus lain yang tentunya hal ini sangat meresahkan dan merugikan bagi masyarakat, khususnya yang menjadi korban tindak pidana pemalsuan akta otentik. Oke Pak, dari cuplikan video tersebut nih Pak, sebenarnya upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut sampai ditetapkannya para tersangka nih Pak? Iya, yang pertama sekali kan kita melihat, kita menangani masalah ini ada laporan dari korban. Oke. Jadi korban ini mengaku dapat informasi dari pihak BPN telah beralihnya sertifikat atas nama milik dia dan keluarganya kepada orang lain. Yang orang lain ini juga merupakan pembantunya. Nah, di sini dapat kita himbau kepada masyarakat itu agar bagaimana bukti-bukti kepemilikan kita, sertifikat kita itu harus berada di tempat yang aman. Nah, ini beberapa kali yang kita tangani ini selain yang public figure ini, ada yang lain lagi. Memang selalu yang menjadi objeknya, sasarannya adalah orang-orang tua yang tinggal sendiri, berada di rumah yang jarang sekali dikunjungi anak-anaknya. Nah, akhirnya orang-orang akan mengetahui bahwa ada barang-barang atau bukti-bukti kepemilikan, sertifikat kepemilikan yang dalam penguasaan orang tua itu. Nah, disitulah timbul niat bagaimana kemudian bukti kepemilikan tersebut, sertifikat tersebut diambil, kemudian dilakukan balik nama dengan menggunakan figur-figur fiktif. Yang saya sebutkan adalah, itu figur-figur fiktif itu seperti ada orang yang mengaku, dia menciptakan orang lain yang mengaku-ngaku bahwasanya dia yang memiliki sertifikat itu. Ditunjukkan dengan apa? KTP. KTP-nya palsu. Kemudian kartu keluarganya palsu. Nah, akhirnya diproses seolah-olah transaksinya benar. Setelah beralih nama, kemudian sertifikat ini ada yang dijaminkan ke bank, ada yang dijual, kemudian dijual lagi. Udah panjang nih Pak. Udah panjang itu. Nah, tindakan-tindakan yang kita lakukan fokus kepada bagaimana pemulihan hak korban sebenarnya. Itu yang kita lakukan. Karena kita mempunyai prinsip untuk apa penegakan yang kita lakukan kalau tidak bisa memulihkan. Walaupun dalam hal ini kita belum maksimal, tapi kami berusaha untuk memaksimalkan pemulihan hak korban. Kita melakukan juga, kita menetapkan menjeratnya dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Ada beberapa usaha yang kita sita. Barang-barangnya kita sita, rekening kita blokir, dan uang di rekening itu kita sita. Nah, semoga itu mungkin bisa memulihkan sebagian hak korban. Tapi kita masih terus berusaha. Gitu, Mas. Jadi memang terkait tadi sudah cukup panjang Pak ya. Dan kalau misalkan memang kita tertelusur lagi, Bapak sudah menetapkan sampai ada pejabat pembuat akta tanahnya pun yang sudah ikut masuk. Benar. Nah, ini kan juga cukup berat nih Pak sebenarnya. Nah, sebenarnya mungkin pertanyaan bagi teman-teman semua nih Pak, rekan-rekan arsip. Bagaimana sih sebenarnya Subdit Harda dapat menelusuri kasus yang terkait dengan adanya pemalsuan akta yang bersifat otentik ini Pak? Kan mungkin terkadang
secara kita kasat mata melihat ini nggak ada yang masalah gitu. Sampai PPAT pun berani tadi kan ya. Jadi Bapak juga menyampaikan ada pemalsuan dokumen kependudukan, pemalsuan dokumen-dokumen lain. Bagaimana sih sebenarnya sudah ada melakukan investigasinya, Pak? Kami penyidik selalu berangkat dari pengaduan masyarakat, dari laporan masyarakat. Kemudian berangkat dari laporan masyarakat itu, tentu kami berkoordinasi. Banyak pihak yang kami tempat kami berkoordinasi. BPN, kemudian dari Ikatan Notaris, dari Ikatan PPAT, terus dari Disduk Capil untuk penerbitan identitas KTP dan kartu keluarga. Nah, banyak pihak yang lain. Nah, berangkat dari situ, kemudian setelah hasil koordinasi kita, kemudian kita memastikan bahwasanya dokumen-dokumen palsu itu dilakukan oleh si pelaku ini untuk menimbulkan kerugian orang lain untuk menguntungkan dirinya. Nah, seperti itu, Mas. Jadi ada laporan polisi tentang pemalsuan ini ternyata memang ini tidak dikeluarkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan. Untuk itu kita berkoordinasi apakah dia menerbitkan itu. Nah, sudah memang dapat kita keterangan dari instansi tersebut bahwasanya itu bukan produk yang diterbitkannya, itu kan palsu. Betul. Nah, kemudian dengan dokumen palsu itu dia melakukan transaksi seolah-olah dialah orang itu kan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, berangkat dari situ kita. Kemudian kita melakukan gelar perkara, kemudian kita melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur. Oke, jadi tadi dari koordinasi itu Bapak melihat arsip-arsip yang ada di setiap instansi terkait gitu Pak? Yes. Nah, jadi mungkin rekan arsip ya, memang arsip tidak akan mungkin terlepas dari yang namanya tadi aset itu sendiri. Sangat penting. Betul, sangat penting Pak ya. Nah, mungkin yang juga dalam penanganan kasus ini nih Pak, sudah ada pasti kan akan melakukan perekaman hasil integrasi ataupun terhadap tersangka dan para saksi. Sebenarnya media apa yang digunakan untuk melakukan perekaman tersebut dan bagaimana teman-teman di Subdit Hadam melakukan pengelolaan terhadap arsip tersebut? Iya. Kita setiap ruang periksa ya, pemeriksaan kita itu ada CCTV. Tapi CCTV yang kita gunakan itu tidak maksimal. Tidak maksimal untuk menyuting pembicaraan fokus kepada si pelaku maupun si penyidik, si petugas pada saat melakukan permintaan keterangan atau memeriksa. Nah, kita menggunakan alat tambahan ini, handycam. Handycam ini kita handycam ini secara portable. Nah, dari hasil perekaman tersebut, kita menyimpannya. Kita sudah membangun aplikasi Simadu. Bukan di madu ya, Simadu. Simadu itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Administrasi Terpadu. Ini dibangun oleh senior saya, dan ini sangat efektif untuk pengarsipan. Jadi Simadu itu tadinya digunakan untuk sarana kerja, tempat bekerjanya para penyidik kami, sesuai dengan standar operasional prosedur. Produk-produknya sesuai dengan format yang sudah ada dalam SOP. Kemudian, ini juga sebagai tempat pengawasan antara atasan dengan bawahan untuk kontrol. Nah, ini sudah berapa hari apa yang dikerjakannya di situ. Nah, selain itu, kami gunakan tempat-tempat rekaman tadi yang kita rekam tadi melalui handycam tadi itu. Filenya kita simpan dalam aplikasi Simadu. Jadi demikian Mas, penyimpanan kita sudah secara elektronik untuk perekaman. Dan arsip-arsip juga beberapa yang sudah kita simpan. Karena ini dibangunnya baru, nah untuk arsip-arsip yang masih fisik, itu secara berangsur-angsur, kita lakukan scan, kemudian kita simpan di aplikasi Simadu. Jadi memang teman-teman di Subdit Hadam ini sudah melaksanakan digitalisasi gitu Pak ya, dan juga penggunaan arsip elektronik secara terpadu sekali Pak ya. Nah, jadi memang itu pun akan mendukung kinerja dalam percepatan penemuan bukti-bukti baru dan sebagainya. Nah, dan kemudian nih Pak, lanjut nih Pak, beberapa mungkin yang suka dibayangkan oleh teman-teman rekan-rekan arsip sekalian, pada saat satu kasus telah lengkap dokumen hasil penyidikannya gitu, dilakukan oleh teman-teman di Subdit Hadam. Apakah seluruh bukti dalam bentuk digital dan konvensional tadi yang bentuknya masih fisik kertas diserahkan ke kejaksaan atau masih ada disimpan oleh kepolisian? Tentu ini kan sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Itulah kita koordinasi dengan jaksa, kemudian
petunjuk dari jaksa itu ada namanya P19. P19 itu kalau kita mengirim berkas, nah kemudian ada yang kurang lengkap, jaksa memberikan petunjuk. Nah itu namanya P19. Dikirimkan kepada kita, apa-apa saja yang akan digunakan untuk menuntut, menghukum si pelaku itu di persidangan. Kalau itu sudah ada dalam berkas kita, jaksa tidak perlu memberikan petunjuk untuk itu. Tapi kalau belum dan jaksa menyatakan itu sangat penting, maka jaksa akan memberikan petunjuk agar dilakukan penyitaan terhadap dokumen A, agar ditambahkan keterangan saksi ini, agar ditambahkan keterangan ahli ini, agar ditambahkan keterangan tambahan untuk tersangka ini. Seperti itu. Namun apabila sudah dalam tahap persidangan, artinya berkas yang kita kirimkan kembali itu sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, itu berupa P21. Kemudian kita lakukan tahap 2. Tahap 2 itu namanya, tahap 2 itu pelimpahan, penyerahan tersangka dan barang bukti. Pelimpahan tugas dan tanggung jawab dari penyidik kepada jaksa. Penyidik sudah memberkas perkara, diserahkan, dinyatakan lengkap, dan tugasnya sudah selesai penyidik ini. Tugasnya beralih ke jaksa. Nah, dalam tahap proses persidangan, apabila masih kurang nih kata jaksa, itu jarang sekali. Jarang sekali terjadi jaksa pada saat proses persidangan terus meminta lagi kita untuk melengkapin, untuk menambah. Tapi kalau itu terjadi, akan kami lengkapin. Bagaimana supaya si pelaku itu dihukum dengan keyakinan hakim, hakim memutuskan untuk menghukum si pelaku. Demikian, Mas. Berarti tadi pada saat ketika penyerahan pelimpahan kasus, gitu ya, ke P21 ke kejaksaan, maka berarti seluruh berkas yang tadi yang bukti-bukti Bapak pegang diserahkan ke kejaksaan. Baik tadi media, barang bukti dan tersangka. Dan juga tadi hasil rekaman dan sebagainya juga termasuk ya Pak? Betul. Dan berarti teman-teman di kepolisian menyimpan tadi hasil duplikasinya yang disimpan dalam aplikasi SIMADI. Oke, berarti memang sistemnya sudah sangat terkoordinasi dengan baik ya Pak ya untuk hal itu ya. Nah ini memang pembelajaran juga nih, koordinasi antara aparat penegak hukum ya Pak ya. Memang itu harus ditunjukkan dengan sangat baik nih di sini, karena akan sangat sulit sebenarnya Pak ya, dengan tadi variasi modus-modus operandi yang semakin baru setiap harinya gitu ya. Itu memang harus kita laksanakan. Nah kemudian nih Pak, untuk melaksanakan pengungkapan suatu kasus pemalsuan data otentik, nah ini mungkin yang ditanyakan nih oleh teman-teman nih, kompetensi apa sih Pak yang dibutuhkan untuk mendukung tugas tersebut gitu Pak? Dan kemudian sebenarnya kompetensi ini didapat dari jalur pendidikan atau ada pelatihan khusus? Misal tadi Pak, ini kan kita bingung nih, kok Bapak bisa aja gitu ya, bisa tahu ini gimana tuh Pak? Ya, gini, bicara masalah kompetensi penyidik itu ada 3. Knowledge, skill, attitude. Knowledge, pengetahuan. Pengetahuan ini diperoleh dari mana penyidik? Membaca setiap peraturan tentang pertanahan. Perundang-undangan. Kemudian kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, dari literatur-literatur perpustakaan yang ada untuk menambah wawasan pengetahuan dari penyidik. Itu tadi knowledge. Skill ini diperoleh dari pelatihan-pelatihan, pendidikan kejuruan reserse, kejuruan di bidang penanganan perkara-perkara yang spesialis. Nah, selain itu bisa juga didapatkan dari workshop, seminar, dan acara-acara yang lainnya yang bisa menambah kemampuan dari si penyidik, sharing session, ya kan, antara penyidik yang lain, penyidik Polda A dengan Polda B mungkin kasusnya beda. Tapi objeknya sama. Betul. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh penyidik yang Polda yang berbeda, yang untuk menambah wawasan dari penyidik Subdit Harda Polda Metro Jaya. Nah, yang terakhir itu attitude, sikap dan perilaku. Penyidik itu harus mempunyai sikap. Yang ditonjolkan itu adalah pertama kali penampilan dari fisik luar harus tetap dijaga, ramah. Ya kan? Agar penyidik itu terlalu manis, bukan lagi sosok yang menyeramkan. Betul, ya kan? Jadi orang yang mau memberikan keterangan itu jadi saya bersalah gitu ya. Jadi kayak merasa dia langsung terhukum gitu. Jadi bahkan kepada si pelaku pun, bagaimana upaya penyidik itu dengan humanisnya, akhirnya
akhirnya orang yang kita duga pelaku itu dapat menerangkan yang sebenar-benarnya. Oke, betul Pak. Gitu. Nah, perilaku ini memang tergantung dari ditumbuhkan dari dalam penyidik. Bagaimana daya semangat juangnya untuk mengungkap, semangatnya, mentalnya. Nah, seperti itu Mas. Itu 3 hal itu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Oke. Dari pertama knowledge, skills, dan attitude Pak ya. 3 hal itu memang harus 3 rangkaian, nggak boleh terpisahkan. Betul. Dan tadi kan juga diketahui mempelajari, membaca dengan peraturan semakin berkembang, berubah gitu Pak ya. Mau nggak mau ya penyidik nggak bisa stagnan di ilmu yang saat ini gitu. Tetapi tetap harus membaca terus. Betul. Nah oke, this is the last question buat Bapak nih. Tips apa saja nih Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat, baik secara pribadi nih Pak, ataupun juga mungkin bagi instansi dalam mencegah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen Pak? Ini mencegah masyarakat ini menjadi korban, gitulah kira-kira ya. Betul Pak. Ya, saya bicara sama masyarakat berarti ini. Ya, masyarakat Pak. Ya kan? Tips ya bagi masyarakat yang baik dia itu sebagai pembeli maupun sebagai penjual, untuk menghindari masyarakat itu menjadi korban. Saya mau menerangkan pertama dulu, bagi masyarakat sebagai pembeli. Ada beberapa hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat sebagai pembeli. Kalau sebagai pembeli, berarti dokumen-dokumennya berada di orang lain, di si penjual. Maka yang perlu diwaspadai adalah yang pertama, jika dokumen-dokumen itu masih sudah berupa SHM, sertifikat, maka masyarakat sebagai pembeli harus melakukan pengecekan terhadap sertifikat itu ke BPN. Apakah sertifikat itu memang produk dari BPN dan terdaftar atau tidak? Bagi masyarakat yang mungkin yang tidak mempunyai akses ke BPN, masyarakat dapat menggunakan notaris yang masyarakat percaya, yang masyarakat tunjuk untuk melakukan pengecekan terhadap sertifikat tersebut. Jika dokumen tersebut belum merupakan sertifikat, contohnya masih girik, masyarakat harus melakukan pengecekan ke kantor kelurahan atau ke kantor desa. Di situ ada buku induk desa yang mencatatkan mengenai setiap kepemilikan tanah masih berupa girik. Nah, apakah girik tersebut tercatat di kantor desa atau kantor kelurahan atau tidak? Apakah girik tersebut masih ada luasannya? Jangan sampai yang dijual ternyata giriknya itu sudah habis. Luasannya sudah habis, terjual semua. Nah, ada lagi selain girik, yaitu agendum proponding. Itu masyarakat dapat melakukan pengecekan ke kantor Kanwil BPN. Di setiap masing-masing provinsi ada 1. Nah, itu tips jika masyarakat sebagai pembeli. Nah, yang paling penting, masyarakat sebagai pembeli, jangan lupa melakukan pengecekan fisik. Datangi objek yang dibeli. Jangan hanya melihat dari dokumen-dokumen yang diberikan. Oh ya, terdaftar. Oh ya, ini asli dari BPN. Hendaknya masyarakat itu mendatangi secara fisik, langsung ke lokasi. Apabila di tempat objek yang mau dibeli tersebut ada penghuninya, tanyakan, Bapak Ibu, benar ini mau dijual? Bapak Ibu, siapa pemilik rumah ini? Tanyakan. Jangan sampai ternyata orang yang menjual atau yang menawarkan kepada masyarakat sebagai pembeli ini ternyata figur. Itu kita hindari itu. Itu yang harus kita waspadain. Nah, yang kedua, masyarakat sebagai penjual. Masyarakat sebagai penjual ini harus memang yang lebih memastikan supaya dia tidak menjadi korban. Udah sebagai penjual, tapi ternyata orang yang pura-pura beli ini pun dengan secara tipu dayanya akhirnya mengambil dokumen tersebut dan memalsukan. Nah, ini hati-hati, masyarakat sebagai penjual, pastikan bahwa Anda tidak memberikan dokumen asli sertifikat atau alas hak kepemilikan Anda kepada orang lain. Kalau dia ingin melakukan pengecekan sertifikat tersebut, titipkanlah sertifikat tersebut terhadap notaris yang Anda percaya atau yang Anda sepakati dengan pembeli. Nah, itu tipsnya yang kita bisa sampaikan. Kami selaku
penjaga keselamatan jiwa raga dan harta benda masyarakat, sangat menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati, selalu waspada terhadap dokumen-dokumen kepemilikan harta benda masyarakat. Jadi memang tadi dari yang Bapak sampaikan tipsnya ini, pertama, masyarakat harus bisa menjaga, pertama menyimpan dokumen di tempat yang aman. Pasti ya Pak ya. Kalau untuk bentuk akta tanah ya nggak mungkin dong disimpan di tempat sembarangan gitu ya Pak ya. Minimal at least ada brankas, ataupun kalau misalnya nggak punya brankas ada lemari memang sudah terkunci gitu. Kemudian tadi yang kedua tuh memang ini yang cukup ini nih Pak, agak-agak vital kalau misalnya Bapak bicarakan dan seringkali terlupakan Pak. Memberikan akses secara terang-terangan ya Pak ya. Betul. Itu berbahaya Pak ya. Jadi kalau kita misalkan walaupun sudah ada perjanjian jual beli, kita tidak boleh membiarkan mereka membawa sertifikat tersebut. Gitu ya. Oke, jadi aksesnya pun harus memang dijaga. Memang ini masuk dalam manajemen arsip vital ya teman-teman arsip sekalian. Nah, oleh karena itu tadi yang sudah Bapak sampaikan, itu menjadi gambaran dan juga pembelajaran buat kita masyarakat secara umum ataupun juga instansi pemerintah yang mempunyai arsip harta benda, arsip juga aset lain sebagainya, untuk dapat dikelola dengan baik. Dan mungkin apakah ada closing statement nih Pak dari Bapak terkait masalah di sini? Closing statementnya? Closing statementnya apa ya? Kami Polisi Polda Metro Jaya sangat mengharapkan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan mau belajar ya. Masyarakat ini pun harus mau belajar, kemudian mengikuti bagaimana mekanisme penerbitan alas hak. Jangan sampai masyarakat itu menjadi korban. Hati-hati, kita bukan menakut-nakutin, tapi kita perlu waspada. Kita selalu waspada terhadap setiap orang yang berada di sekitar kita, yang secara tiba-tiba datang, yang menarik perhatian kita dengan secara bujuk rayunya, tipu dayanya, yang akhirnya dapat merubah kepemilikan hak milik kita. Nah, untuk itu masyarakat harus mulai mau membaca, kemudian harus mau bertanya, dan selalu melihat, menyimpan dokumen-dokumen kepemilikan secara rapi di tempat yang aman. Oke, siap. Terima kasih Pak Petrus sudah berkenan hadir dalam obrolan kita kali ini. Semoga seluruh masyarakat dan juga instansi sudah mulai tersadarkan dan aware dalam mengelola dan menjaga arsip di lingkungannya. Sehat selalu untuk seluruh rekan arsip. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap di Ngosip, bukan gosip, karena kita bicara fakta, bukan kata-kata. Assalamualaikum. Ya, sekarang kita masuk dalam segmen quiz pada episode Ngosip kita kali ini. Dan pertanyaan untuk episode kali ini adalah aturan kearsipan yang mengatur terkait sanksi pemalsuan akta otentik adalah, saya ulangi, aturan kearsipan yang mengatur terkait sanksi pemalsuan akta otentik adalah, silakan bagi para rekan arsip yang juga ingin ikut berpartisipasi agar dapat menyampaikan jawabannya melalui Instagram Kearsipan Kementerian Keuangan di bawah ini. Terima kasih, salam arsip.